Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, bersama-sama terlebih dahulu kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah dalam keadaan sehat wal afiat dan dalam suasana hujan yang turun rintik-rintik. Sudah lama tidak ada hujan, malam hari ini hujan. Mudah-mudahan hujan ini membawa keberkahan. Maka tadi ulun bacakan waktu maghrib itu wa anzalna mubarakan wa anzalna minas sama'i ma'an mubarak. Kami turunkan Quran, apa kata Allah? Kami turunkan air dari langit yang penuh dengan keberkahan. Dan itu rakaat pertama, rakaat kedua itu kisah turun air dari langit yang air itu membawa keberkahan. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Allah dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, terus punya semangat untuk mentadaburi Al-Quran ini yang kita lakukan tentunya dalam rangka supaya dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Kita akan lanjut kaji tentang surah Al-Fath. Tadabbur surah Al-Fath, satu surah yang istimewa, termasuk salah satu surah yang dicintai oleh Rasulullah. Kata Abdullah ibnu Abbas, kalau seandainya aku ini tidak takut dikerumuni orang banyak, akan aku sampaikan bahwa aku mendengar Rasulullah dari atas kudanya dari Madinah menuju Mekah. Sewaktu penaklukan kota Mekah itu, sepanjang jalan Rasulullah membaca surah Inna fatahna laka fatham mubina. Dari Madinah sampai Mekah tuh, sepanjang jalan tuh Rasulullah atas kudanya membaca surah Al-Fath.
Jakanya aku karena takut dikerubuni orang banyak, jangan aku kisahkan. Ya. Cuma karena takut dikerubuni orang, akhirnya Abdullah bin Abbas itu diam, tidak bercerita bahwa dia menyaksikan dan mendengar langsung Rasulullah itu di atas kudanya dari Madinah menuju Makkah, sewaktu penaklukan kota Makkah, sepanjang jalan membaca surah Al-Fatih. Akhirnya kota Makkah itu dapat ditundukkan, maka disebut dengan Al-Fath, yang artinya kemenangan, yang artinya pembukaan, yang artinya penaklukan. Nah, karena telah ditaklukkannya kota Makkah oleh pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sebelumnya pada tahun ke-6 Hijriah ketika rombongan Rasulullah bersama dengan lebih kurang 1.400 orang ingin menuju Mekah melaksanakan ibadah umrah, namun terhalang oleh kaum Quraisy, kafir Quraisy Mekah, terhalang oleh kaum musyrikin Mekah, dilarang masuk. Dibuatlah perjanjian Hudaybiyah, baru boleh masuk beberapa tahun ke depan. Baru tahun ke-10 Hijriah Rasulullah berhasil masuk ke kota Mekah itu. Nah, ini artinya surah ini sangat istimewa. Dan tentunya sesuai dengan namanya Al-Fath, maka setiap ayat itu menyampaikan pesan kepada kita semua bagaimana caranya supaya kita ini bisa menjadi orang yang meraih kemenangan. Kemenangan sejati. Bukan kemenangan yang semu, tapi kemenangan yang sejati. Menang dunia dan akhirat. Kita lanjutkan ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Qul faman yamliku lakum minallahi syai'a in arada bikum darran aw arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Orang-orang Baduy. Nah, ini ada di Mekah sana dulu ada namanya orang Baduy. Arab-Arab yang tinggal di pelosok di kampung-kampung, dan orang Arab Baduy ini jadi orang tuh kurang pengetahuan lah. Kurang pengetahuan, kurang pemahaman. Jika kita dengar cerita Rasulullah, orang Baduy ini kadang-kadang sering banyak yang lucu-lucu kisahnya tuh. Ya kan? Karena memang kekurangan pengetahuan. Disebut dengan Arab Baduy. Kurang wawasan pengetahuan. Orang-orang Arab Baduy yang tertinggal tidak turun ke Hudaybiyah. Jadi artinya ada orang Arab Baduy waktu menuju Mekah mau umroh itu kada umpat waktu ke Hudaybiyah untuk membuat perjanjian Hudaybiyah, tidak umpat Arab Baduy ini, kada mau ikut. Orang-orang Baduy yang tinggal tidak turun ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, maksudnya dia berkata kepada Rasulullah, apa perkataannya? Ya kan? Wa amruna saghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Jadinya alasan kami kada kawa umpat Hudaybiyah tu jar orang Arab Baduy jadi nih. Karena kami ini haur ngurus harta, menjaga harta kami, menjaga keluarga kami. Kalau itu mintakan ampun sama kami kada kawa umpat. Pintar orang Baduy ini. Padahal harusnya ikut, tapi tidak mau ikut dengan alasan sibuk ngurus harta dan ngurus keluarga. Tuh. Iya, hendaknya nyaman aja. Nanti dikasih di bawah nih. Tapi waktu mau berperang kada mau ikut. Tapi nanti begitu dapat harta rampas perang minta bagian. Ini kisah orang Arab Baduy itu kayak itu di sini nih. Waktu mau pergi berperang kada mau ikut berperang. Setelah dapat harta rampas perang, kami bagi pangjar. Lalu ya Rasulullah, perintah Allah, tidak boleh, jangan dikasih. Suruh mereka perang duluan. Suruh mereka menghadapi pasukan yang besar. Takutan orang Arab Baduy ini, kada mau ikut berperang. Berperang kada mau, jadi orang tu kada mau ikut berperang, tapi setelah menang hendak mengakui seorang yang berjuang. Nah, itu kan peristiwa itu sekarang ada juga kayak itu tuh. Ada orang tuh kada mau susah, mau nyamannya aja. Diajak berjuang kada mau, sudah berhasil, iya seolah-olah jadi pahlawannya. Nah, ini Arab Baduy itu kayak itu. Banyak alasan.
Kada kawa aku berperang. Kenapa? Sibuk ngurus harta, sibuk ngurus harna, keluarga. Dulu kayak itu. Sekarang kan banyak juga model kayak itu modelnya. Diajak orang misalnya kan, ayo kita ke masjid, kada kawa haur lagi. Nah, ayo kita belajar mengaji yuk, kada kawa menjaga anak di rumah. Banyak alasan. Intinya malas saja. Intinya itu malas, intinya itu enggan, kada mau, cuman dibuat-buat alasan. Apa alasannya? Sawalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Kami sibuk mengurus harta-harta kami dan mengurus keluarga kami, maka mohonkanlah ampun untuk kami. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata dengan lisan mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Sebujurnya bukan itu alasannya. Jadi contoh. Mereka mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dalam hatinya. Dalam hatinya dia tahu kami ini koler benar aja. Itu kan hati dengan ucapan itu beda. Hati tahu sebujur seorang itu koler benar aja. Cuman membuat alasan. Alasannya sibuk ngurus harta dan anak. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Kalau sesuai, mulut lawan hati itu kada sesuai. Ya kan? Mulut pina manis benar, hati sebujurnya kada kayak itu. Harap berpolitik orang-orang Baduy. Harap berpolitik, bikin alasan, kada sesuai mulut dengan hatinya. Jadi kalau kita baca Quran, ini peristiwa itu dulu ada kan sejarah. Sekarang dia terulang lagi. Banyak orang begitu kan. Bicara itu tidak sesuai dengan apa yang dalam hati. Apa yang diucapkan dengan yang dijanjikan, dengan yang dilakukan kada sesuai. Waktu pemilu kan sebelum terpilih janji manis benar mulut tadi. Setelah menang, dilupakan. Ada video tuh sekarang ada Rempang lagi rame kalau tuh Rempang Galang tuh diputar orang pandiran presiden kita nih Bahari waktu kampanye. Tanah kampung-kampung tua kita sertifikat. 3 bulan lagi sertifikatnya keluar. Ajar presiden. Sekali sebawah ini tidak keluar sertifikatnya, malah hendak diambilnya ampun tanah orang. Ada sesuai mulut dengan hati. Itu orang-orang Baduy katanya. Orang-orang Baduy itu kayak itu tuh. Kada sesuai ucapan lawan perbuatan, kada sesuai. Menyambati kena paling waktunya 3 bulan. Kampung-kampung tua akan kita sertifikat. Setuju? Setuju. Akhirnya orang milih. Jadi dari Rempang itu yang menang presiden. Dari Rempang Galang situ waktu pemilu 2019 menang Jokowi sana. Jar orang rasai lagi, jar pilih lagi. Kayak saja kayak itu bang, dia yang ada di sana tuh. Wah, kadang kita membaca aja ya. Intinya banyak orang-orang seperti itu. Ucapannya tidak sesuai dengan apa ada di dalam hati. Ngomong mulut berpandir A, hatinya B. Namanya apa bisa itu kalau sebelah orang kayak itu tuh? Orang munafik kalau lah. Kada sesuai ucapan dengan tindakan, ucapan dengan apa dalam hati tidak sesuai. Qul famay yamliku lakum minallahi syai'a. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki? In arada bikum darran aw arada bikum naf'a. Dia menghendaki bencana terhadap kamu atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu. Dua aja hidup ini kan. Dapat keuntungan atau dapat kerugian. Untung atau musibah. Kalau orang perang itu kan menang atau kalah. Membunuh atau terbunuh. Semua atas dasar kehendak Allah. Dipergilirkan. Kada selawasnya kita menang terus, bisa juga kalah. Dipergilirkan. Dalam sejarah itu kan dipergiliran. Dulu yang menang orang kafir, kalah Islam. Habis itu menang Islam. Setelah itu kalah pulang, bergilir. Dipergilirkan oleh Allah. Ada in aradakum darran aw arada bikum naf'a. Jika dia menghendaki bagi kalian bahaya atau dia menghendaki bagi kalian manfaat. Dua aja. Bahaya kah atau manfaat kah? Untungkah atau rugi kah? Orang-orang Baduy ini sudah takut dahulu.
Amun kita ke Hudaybiyah, kalau kita kalah mati terbunuh ya. Nah, kada usah umpat aja gini. Apa alasannya? Padahal kan kita lagi haur, jaga harta, jaga keluarga. Kisahnya seperti itu maksudnya. Orang-orang Arab ini takut nantinya menyambati. Bubuan di kisah berikutnya ada setelah ini. Bubuan itu kena kalau berperang mati, bubuan Islam tuh kada boleh lagi. Makanya kita jangan umpat ya. Kalah bubuhannya tuh. Nya berprasangka buruk kepada Rasul dan para sahabatnya. Kadang mungkin menang, bubuhan itu kalah karena perang, mati seberataan aja. Daripada kita mati juga kada umpat gini. Ternyata menang. Bawa harta rampas perang Rasulullah, minta bagian sekalinya. Bagi Bang Ngambiar. Mana orang-orang Baduy. Waktu kata dibagi oleh Rasulullah, apa jarang Arab Baduy ini? Orang itu dengki sama kita ya. Nanti ayat selanjutnya mengesahkan kayak itu nih. Orang Arab Baduy ini canggih benar sekalinya. Walaupun di kampung tapi banyak akalnya. Akal bulusnya banyak. Balkan Allah bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Maha teliti dan Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksudnya apa yang dalam hati itu tahu Allah. Apa yang ada dalam hati manusia ini tahu Allah. Walaupun mulutnya berpandir apa, walaupun sikapnya melakukan tindakan apa, tapi Allah tahu. Yang dilihat Allah itu kan hatinya. Hati dalam hati itu bagaimana? Apa yang tersembunyi di dalam hati tidak ada yang tahu kecuali Allah dan yang punya diri. Orang-orang Arab Baduy ini seperti itu perilakunya. Tidak mau berjuang, hanya mau nyamannya aja. Hanya maksudnya. Bal zonantum alla yanqalibur rasul wal mu'minun ila ahlihim abada. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa zonantum zanna sawu wa kuntum qauman bura. Bahkan semula kamu menyangka, ini yang saya kata tadi ini, bahwa Rasul dan orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Kada mungkin boleh mati sudah jarang. Sangkaan orang Arab Baduy ini, makanya kada mau umpat. Waktu diajak untuk pergi ke Mekah, waktu diajak untuk Hudaybiyah, kada mau ikut. Rasulullah membawa 1.400 orang pasukan muslim. Kada mau umpat orang Arab Baduy ini. Kenapa dia menyangka Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada mereka, kepada keluarga mereka selama-lamanya. Mati maksudnya kena bubuhan itu mati ya. Sangka buruk. Ini orang-orang Arab Baduy itu seperti itu. Berprasangka buruk alias di balik kata-kata itu punya jiwa yang pengecut, penakut. Islam itu tidak boleh. Orang-orang yang pengecut, penakut itu tidak boleh. Orang Islam itu harus menjadi orang yang pemberani. Selama benar harus berani. Kita hanya boleh takut kepada Allah saja. Pada yang lainnya kita boleh takut. Orang Arab Baduy takut berperang. Kalau punya kita mati kita boleh lagi jangan. Maka dia menyangka Rasul dan orang-orang mukmin itu tidak akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Alias mati sudah jangan, kalah dalam perang. Dzalika fi qul wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna sawu, dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Ini orang-orang Baduy suka berprasangka buruk dan hebatnya itu dia merasa itu indah. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum. Jadi ada orang-orang itu berbuat zalim, berbuat kefasikan, berbuat keburukan itu kadang-kadang terasa indah perbuatan buruk tadi. Indah aja. Merasa indah, merasa bagus aja, merasa bujur aja. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa zanantum dhanna saw. Dijadikan terasa indah sangka buruknya tadi. Ada orang-orang yang hidup itu berprasangka buruk dan itu terasa indah dalam hati. Kada akan mungkin boleh tentara Islam mati. Itu terasa indah dalam hati. Persangka buruk. Padahal kita tidak boleh berprasangka buruk. Apalagi berprasangka buruk kepada Allah. Kada boleh. Bersangka buruk pada orang lain kepada Allah. Kepada Allah apalagi. Orang yang banyak zona sau ini,
Zona sau ini sangka buruk, ya kan? Suuzon, orang bilang suuzon. Di sini kata-katanya wazanantum zonnas sau. Dan mereka dengan persangkaan yang sau, buruk, sangka buruk. Kada boleh. Jadi hidupnya tidak boleh sangka buruk, sangka baik, apalagi terhadap Allah harus sangka baik. Kita mengalami satu peristiwa yang tidak menyaman, tidak enak bagi kita, tetap sangka baik. Jangan sebanyak sangka buruk. Ini sunatullah. Orang yang terbiasa dalam hidupnya selalu suuzon, sangka buruk terus, na'udzubillah, itu matinya bisa su'ul khotimah. Orang yang suka su'uzon, su' itu buruk. Orang yang suka su'uzon, sangka buruk, bisa-bisa nanti matinya su'ul khotimah, buruk juga matinya. Tapi kalau orang selalu berhusnuzon, sangka baik, maka insya Allah nanti matinya husnul khotimah. Ini kalau kita ingin hasilnya tuh baik, sangka baik. Tidak mungkin kalau kita nyangka buruk datang baik. Sesuai persangkaan, ya kan? Allah itu abdi zonni, sesuai dengan persangkaan hambanya. Inna abdi zonni, sesungguhnya aku ini kata Allah bergantung dengan persangkaan. Inni abdi zonni, sesungguhnya aku bergantung persangkaan hambaku. Jadi kalau sudah hamba bersangka buruk kepada Allah, buruk yang datang. Sudah sangka buruk duluan, yang datang buruk. Aku bergantung persangkaan hambaku kata Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik dari Allah, sangka baik, jangan sangka buruk. Orang-orang Arab Baduy ini banyak berprasangka buruk dalam kehidupannya itu. Sangka buruk. Makanya di dalam surah Al-Hujurat itu dikatakan kita disuruh menghindari yang namanya prasangka buruk ini. Nah, itu kan. Ya ayyuhalladzina amanu katsir minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Nah, itu kan. Wahai orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Wahai orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Jangan banyak sangka buruk. Ketemu kawan Muhammad Rangut, kalau jangan sangka buruk. Bukannya marah, barangkali lagi sakit parut orangnya, dalam Muhammad Masam. Nah, padahal orang lagi nahan sakit parut. Kalau kita melihat Muhammad Masam marah kah? Tidak merangut Bandar Sarik kah? Padahal orang lagi sakit parut. Allah katakan jauhi prasangka. Karena sebagian prasangka itu, sebagian besarnya itu dosa. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsir minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan ada yang di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Ini orang-orang yang suka sangka buruk nih, ujung-ujung yang gunjing orang. Karena sangka buruk tadi kan, akibatnya hobinya mencari kesalahan orang, menggunjing orang lain. Allah tegas katakan yang suka mencari kesalahan orang, yang menggunjing-gunjing orang lain itu seperti makan bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati. Mau kada makan bangkai? Bangkai itu bau kada? Nah, kalau orang banyak mulut tuh menyampaikan orang aja tuh bau. Banyak sangka buruk, banyak suuzon, banyak menyampaikan orang, banyak mengunjung orang, makan bangkai, bau mulut. Nauzubillah. Hindari yang namanya banyak prasangka. Jangan sampai prasangka. Jauhkan yang namanya prasangka. Jemaah rahimakumullah, selanjutnya Allah katakan wa kuntum qauman bura. Karena itu kamu menjadi kaum yang binasa. Jadi orang yang suka berprasangka buruk, pada akhirnya dia menjadi kaum yang binasa. Kalah, hancur itu karena prasangka buruk tadi. Kalau orang zalim dengan orang lain, ya kan, pasti dia akan hancur sendiri. Semakin kita sering sangka buruk sama orang lain, semakin kita menghancurkan diri kita sendiri. Bukan menghancurkan orang yang kita sangka buruk, itu akan membuat kita sendiri yang akan
hancur binasa. Cuma tinggal menunggu waktu aja. Akan Allah hancurkan, Allah binasakan orang-orang yang selalu berprasangka buruk terhadap orang lain. Karena kalau sudah prasangka buruk tuh pasti yang keluar dari mulut kita tuh buruk juga. Maulah kita kalau sangka buruk tuh keluarnya baik. Kadang mungkin kalau sudah sangka buruk sama orang pasti keluar mulutnya buruk juga. Nya tuh mencuri, dia gawian, padahal kada. Ini tuh gawinya meramputi orang aja, padahal kada. Macam-macam orang dipitnah, orang-orang dikatai, macam-macam digunjing segala macam. Itu orang-orang yang akibat selalu berprasangka buruk. Allah katakan yang selalu berprasangka buruk, wa kuntum qauman bura, mereka itu akan menjadi kaum yang dibinasakan. Jauhi prasangka buruk. Jadi dari dua ayat ini bisa kita ambil kesimpulan, ya. Yang pertama, kalau kita ingin menang, ini pesan ayatnya. Kalau kita ingin meraih kemenangan dalam hidup ini, dari dua ini, pertama, jangan sampai harta dan keluarga itu melalaikan kita. Nyari harta itu perlu, tapi jangan membuat kita lalai. Keluarga perlu, tapi jangan sampai keluarga membuat kita lalai. La tulhikum amwalukum wa auladukum fitnah. Wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum fitnah. Wahai orang beriman, jangan sampai hartamu wa auladukum dan anak keturunanmu itu membuat engkau itu an zikrillah, lupa mengingat Allah. Jangan sampai gara-gara itu engkau lupa ingat Allah. Sesungguhnya itu adalah fitnah. Harta dan anak adalah fitnah. Banyak orang tertipu. Dikiranya dia menang, padahal kalah dia. Kenapa? Tadi kayak orang Arab Baduy, jadi haur cari duit terus. Haur ngurus keluarga, tapi lupa memikirkan hubungannya dengan Allah. Lupa ingat kepada Allah. Silakan cari harta, silakan kita memperhatikan keluarga, tapi jangan lupa kepada Allah. Banyak orang itu asik dengan harta, lupa dengan Allah. Asik mengurus keluarga, lupa dengan Allah. Dulu waktu masih sendiri rajin ke masjid. Setelah punya bini agak malas sedikit ke masjid. Harus ngurus bini aja di rumah. Setelah punya anak, maginnya kada datang lagi. Nah, ini orang sudah tertipu oleh keindahan hidup dunia. Jadi pesan pertamanya itu jangan sampai harta, benda, keluarga melalaikan. Kalah kita. Kalau mau menang jangan sampai. Silakan cari harta, silakan mengurus keluarga, tapi tidak boleh harta dan keluarga. Harta dan keluarga kan termasuk istri, anak ya, termasuk dan lain-lain lah. Jangan sampai harta dan keluarga itu melalaikan kita dari mengingat Allah. Siapa yang tidak memperhatikan ini, dia pasti jadi orang yang kalah. Siapa yang disibukkan oleh harta dan sebatas urus keluarga, kalah. Tapi kalau kita mampu mengendalikannya, mengontrolnya, kita akan jadi orang yang menang. Silakan cari harta boleh, tapi harus ada kontrol. Tetap ingat kepada Allah. Silakan kita membangun keluarga, memang sunatullah seperti itu. Kita perlu berkeluarga, tapi tetap ingat kepada Allah. Nah, pelajaran itu yang pertama. Yang kedua, pelajarannya kalau mau menang, jauhi yang namanya suudzon. Pertama, jauhi harta, ya kan? Apa yang bukan menjauhi ya? Jangan sampai tertipu oleh harta dan keluarga. Kendalikan maksudnya. Yang kedua, jauhi yang namanya suudzon. Karena Allah katakan siapa orang suudzon ini wa kuntum qauman bura, mereka akan menjadi kaum yang dibinasakan. Maulah kita hancur binasa gara-gara ketujuh suudzon. Nauzubillah. Jauhkan yang namanya suudzon ini. Jauhkan suudzon. Wa man lam yu'min billah wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, ayat 13-nya, maka sesungguhnya kami telah menjadikan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Nah, yang kada beriman itu sudah disiapkan oleh Allah neraka yang menyala-nyala.
Orang kafir ini siapa orang kafir ini? Orang yang salah berpikir itu kan orang kafir. Orang salah berpikir. Jadi kalau kita kaitkan dengan surah Ibrahim, Allah jelaskan wa wailul lil kafirin. Celakalah orang-orang yang kafir. Siapa itu? Alladzina yastahibbuna al-hayatad dunya 'alal akhirah. Yaitu orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Itu orang yang ingkar. Itu orang kafir. Ngalih kita menyambatinya. Tapi begitu Allah terangkan orang kafir itu adalah orang-orang yang lebih cinta kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Itu namanya kekafiran. Oleh sebab itu pesan yang ketiga ini, jauhi potensi kekafiran dalam diri kita nih. Hati-hati. Kita memang orang Islam, tapi potensi kekafiran itu bisa bersarang dalam dada siapa aja. Apa itu potensi kekafiran? Kalau kita lebih cinta dunia ketimbang akhirat. Itulah potensi kekafiran. Yang membuat orang tumbuh potensi kekafiran itu karena dia lebih mencintai dunia daripada akhiratnya. Nanti pada akhirnya yang gawatnya itu seolah-olah tampak seperti akhirat padahal dunia. Ini bahayanya nih permainan dunia ini. Permainan dunia ini kalau sudah orang cinta begitu kuat dengan dunia, nanti dia melakukan perbuatan seolah-olah tampaknya perbuatan itu nilainya akhirat, padahal dalam hatinya ingin dapat dunia. Dulu kalau Rasul dakwah itu tidak main-main, kada mudah, kada wayah ini kan dakwah sambut mobil mewah, enak kalau servis apa segala macam. Dulu dakwah Rasulullah dilempar batu, datang lempar batu yang ada ya Rasulullah, dihina macam-macam. Wayah ini nyaman benar, boleh dakwah ceramah ada pak amplop kayak ulun kan, nyaman benar wayah ini. Zaman Rasul mana ada dapat amplop, lempar batu yang ada. Nah, itu kadang-kadang kita perlu menjaga hati itu susah juga. Itu ulun sendiri yang mengaku itu agak berat juga menjaganya nih. Ini kita niatnya apa nih datang nih? Niat sekedar ingin dapat amplop atau memang ngajak orang pada kebaikan? Aku perlu meluruskan niat tadi. Itu hal yang kecil. Bagaimana dengan orang-orang yang ternama, populer itu kalau sekali buka satu cetak Ustaz Somad tuh kan, satu koper isinya duit, buka isinya duit sekalinya, dikira pempek aja, sekali dibuka isinya duit. Tapi hebat Ustaz Somad tadi, uang tuh langsung diserahkannya semuanya ke panti asuhan yatim piatu. Nah, sini kan kayak itu kan dikasih orang mobil mewah kan Ustaz Somad kan, dijualnya, dimasukkannya duitnya ke pesantren. Dia ngambil secukupnya aja. Nah itulah niat tadi kan. Kalau kita tidak menjaga niat, nanti akhirnya tujuannya ke sana. Ya kalau tujuannya akhirnya ke situ, duit aja. Nah kalau sudah begitu tuh bahaya. Tuh kadang-kadang cuma jadi legitimasi. Apalagi para pemilu nih kan. Semua ulama kan didekati semua. Semua ulama, semua ustaz. Kenapa melegitimasi calon tadi nah? Presiden. Masing-masing tuh calon presiden itu lengkap. Didukung oleh Habib, didukung oleh ulama-ulama. Masing-masing mencari dukungan semua. Azan. Itu kan itu. Masuk TV azan. Iya kalau iya kalau sudah zaman kayak itu sudah. Nah, inilah makanya tuh hati-hati tuh. Itu kalau sudah orang cinta dunia tuh seperti itu, akhirnya melakukan satu perbuatan yang tampaknya akhirat padahal niatnya dunia. Supaya dikira orang alim mah. Oh, Allah. Sekalinya buduk aja kada masing-sing bajunya. Sekali ini nah, buduk kada masing-sing siku kada kena sampai sini aja buduk kali. Nah, ini kadang-kadang orang kan melihati juga kalau. Nah, itu kadang-kadang. Untungnya kita ini kan kada terkenal kalau jadi pepandir kayak gini ya bebas aja. Ampun sudah terkenal kita bisa tangkap orang juga. Itu artinya kita harus mawas diri. Jadi yang ketiga ini pesannya, jangan sampai kita tertipu daya oleh kehidupan dunia. Jangan tertipu daya. Ya, jangan harta dan keluarga melalaikan kita. Yang kedua, jauhkan suudzon buruk sangka. Yang ketiga, jauhkan potensi kekafiran yang bisa membuat kita itu lupa mengingat Allah. Potensi kekafiran itu segala macam bentuk keburukan yang itu lahir dari interaksi kita dengan alam semesta. Interaksi kita dengan dunia, lahir potensi kekafiran itu. Apa itu potensi kafir? Ketika kita lebih cinta dunia daripada kehidupan
akhirat. Dunia kita cari, tapi akhirat jangan dilupakan. Wa bataghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa bataghi fasada fil ard. Jangan buat kerusakan di muka bumi, ya. Berbuat baik kepada sesama. Cari negeri akhirat, jangan lupakan dunia. Artinya silakan aja cari dunia, tapi akhirat diutamakan. Cari akhirat, jangan lupa juga dunia. Yang salah itu kalau kita mencari hidup sebatas-batas karena dunia. Bahkan yang nilai akhirat pun kita bawa juga ke dia kepada urusan dunia tadi itu. Na'udzubillah. Ini yang berbahaya. Itu yang namanya berbahaya. Yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah. Nanti pada akhir zaman banyak ulama-ulama yang jahat. Ulama-ulama Rasulullah mewanti. Mereka itu cuma menjadi corong penguasa saja. Menjadi corong penguasa. Nanti kita lihat dekat pemilu nanti. Banyak yang jadi corong penguasa. Supaya orang baik sekali dia. Kenapa? Ulama itu mendukung sidin juga. Ulama jadi dipakai juga alat untuk politik wayah ini. Harus kita ikut pada siapa? Ikut ulama yang lurus. Yang memang dia berjuang membela kepentingan umat, bukan kepentingan orang tertentu, bukan kepentingan kekuasaan. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah. Apa yang kita kaji ini dapat kita amalkan. Yang pertama, jangan sampai harta dari keluarga melalaikan kita. Yang kedua, jauhkan perbuatan suudzon. Yang ketiga, hindari potensi kekafiran, jangan sampai lahir dalam diri kita semua. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.